Hai, halo semuanya, hai aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading pakai tema. Kita to be continue ya. Tunggu dulu, kita fokus di apinya. Kita to be continue yaitu gambaran atau ciri-ciri orang yang sedang ingin tertuju padamu. Jadi sambungan kemarin kita lihat ada energi orang yang sedang ingin tertuju padamu karena ada dua energi masuk, orang baru dan orang lama. Sekarang kita lihat gambarannya, ciri-cirinya apakah masuk ke dalam kategori tersebut. Oke, sebelum reading kita akan ritual candle terlebih dahulu, yaitu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Agak kesini dulu, dikit kebakar. Oke. Oke, sebelum reading aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah, baru saja mampir di channel aku. Semoga di channel aku kalian mendapatkan pesan positif atau manfaatnya. Buat yang udah lama, udah bangkotan, udah setia, udah mendukung channel aku selama ini, aku ucapkan terima kasih banyak buat kalian. Buat yang suka ngasih gift thanks juga aku ucapkan terima kasih banyak. I love you all. I love you Superbon. Sebentar ya sayang aku. Kenapa ini? Dia kalau bergerak layarnya tuh kan. Gak apa-apa lah ya, nanti pas sudah dianu baru kita rapihin. Sambil disclaimer ya, ini readingan buat seneng-seneng aja ya, buat fun nih, temanya dadakan. Aku pikir kayak asik nih buat nyambung. Jadi jangan dibaperin, jangan diseriusin. Kita happy-happy aja biar besok hari kerja kalian fresh. Oke, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok, tapi jika tidak, jangan dipaksakan. Karena ini banyak orang kolektif ya, kalian harus bijak. Buat yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan oil juga silakan japri aku. Semuanya ada di kolom deskripsi. Kita nggak baca konektor ya, karena kita lagi menebak siapa yang akan hadir. Jadi belum ada konektor antara kamu dan dia. Karena yang hadir kan bisa jadi orang baru, bisa jadi orang lama. Kita cek dulu energi dia ya. Saat ini ada Nine of Pentacles. Ada kesuksesan, ada pencapaian yang ada di genggamnya, ya, di genggamannya, sorry. Ada juga yang sedang menuju ke arah situ. Jadi lagi banyak berfokus pada target, value, kenyamanan dalam bentuk berkah dan blessing, hidup berkecukupan atau berkelimpahan. Ya, ini sudah sukses sih kalau aku lihat ya, sudah pada mapan, sudah punya penghasilan lah minimal atau sudah punya beberapa aset. Kemudian The Empress, orang yang ngayomin, orangnya bisa dikatakan lagi mencari ketenangan juga. Ini juga lagi cari pasangan yang membuat dia merasa tenang dan nyaman nih, ya. Orangnya tipe pejuang nih kalau aku lihat ya, saat ini sekalipun prioritas dia lagi mengejar masalah finansial nih, ya. Jadi kayak ya boleh cinta-cintaan tapi uang juga harus ada. Jadi dia nggak mau yang nggak memiliki apa-apa gitu. Minimal ada sesuatu yang dia pegang.
Seven of Cup lagi dihadapkan dengan situasi pilihan. Apakah ini pilihan orang di antara seleksi kompetisi atau pilihan lainnya yang sedang hadir dalam kehidupan dia. Bisa jadi kalau dari sini sih banyak hal yang dia inginkan, ya mungkin lagi ada pengen beli ini, beli itu, segala macam bisa jadi, atau pengen nambah rumah, nambah aset-aset lainnya juga bisa ya. Tapi kalau perasaan ada juga yang mungkin sedang memilih waktu yang tepat, memilih pasangan yang tepat. Pokoknya ada aja yang mau dipilih-pilih sama dia. Energi kalian di sini ada Ace of Wands ya. Nih, kalian lagi pengen bangkit. Kalian ingin keluar dari keterpurukan, kalian ingin memulai satu babak baru dalam kehidupan kalian ya. Ada energi benar-benar mengupayakan untuk keluar dari zona yang tidak nyaman atau zona-zona di masa lalu kalian. Oke, kemudian di sini ada Page of Pentacles, energi menunggu kedatangan seseorang atau kalian yang ingin mendatangi seseorang. Ini beberapa juga ada yang masih energinya meminta validasi dari seseorang. Kamu berharap ada seseorang yang datang untuk menyatakan penyesalan atau permintaan maaf atau membawa sesuatu. Ada koin, bisa jadi bawa utangnya gitu atau bawa hatinya ya. Kemudian ada Queen of Swords, lagi banyak defensif, lagi banyak memproteksi diri, lagi banyak recovery, tapi juga banyak yang lagi overthinking. Makanya di sini banyak berfokus pada diri sendiri, plus tentang harapan sih mungkin nomor kesekian. Fokusnya ada di sini sama sini aku lihat ya. Lagi berapi-api untuk memulai babak baru dalam kehidupan kalian. Itu dia. Oke, kita lihat dulu ciri-ciri orangnya. Nanti kita lihat kehidupan dia seperti apa, masa lalu dia seperti apa, visi misi masa depannya seperti apa ketika ingin tertuju pada dirimu. Belum, main jatuh aja. Ulala, jatuh langsung banyak-banyak. Ada friends ya di sini. Ya, orangnya bisa dikatakan sangat friendly, suka berteman, menghargai teman, ya, orangnya baik, respectful to you, love with you, comfort with when you cry. Orangnya pendengar yang setia. Jadi kalau kalian nangis, kalian curhat, bisa nih dia mendengar. Ya, tapi dia orangnya sangat menghargai pertemanan. Ini juga bisa ada yang mungkin nantinya ketemu atau dia ini adalah orang yang berada di dalam circle yang sama, mungkin teman kamu atau seperti apa, ya. Kemudian di sini ada Karvi ya, orang yang menjaga apa nih, penampilan atau body ya. Terus kayak seneng apa sih? Lumayan have fun sih orangnya ya. Karvi aku lupa ya artinya apa sih, jarang digunakan ya. Jadi ini lebih kepada kayak gambarannya ya, seseorang ini menjaga penampilan tubuhnya ya. Aku ngambil dari gambar ya, daripada aku ngecek lagi artinya. Gak apa-apa. Cuman apa ya, aku lihat kayak ada situasi dulunya mungkin ya, pernah ada pembulian dalam diri dia, sehingga kayak dia banyak melakukan perubahan di masa sekarang. Jadi mungkin masalah penampilan jadi salah satu acuan dalam menjalin hubungan atau pertemanan, seperti itu. Jadi orangnya sekarang sangat lebih kepada kayak sangat berhati-hati sih, baik dari kesehatan, penampilan atau beberapa hal lainnya ya. Kemudian di sini ada family ya, unconditional love, accept you at all cost, sacrifice for you. Orangnya family oriented ya, dia unconditional love. Dia bisa menerima kamu apa adanya kamu, sekalipun misalnya beberapa di antara kalian ada yang single parent sekalipun, dia akan menerima kondisi kamu ya. Tidak membeda-bedakan orangnya. Menghargai yang namanya pertemanan, kekeluargaan. Oke, kemudian di sini ada entrepreneur. Mungkin beberapa di antara mereka adalah entrepreneur ya.
orang yang suka bekerja atau punya usaha sendiri atau karirnya berkaitan dengan ide dan kreativitas yang ada di dalam diri dia. Jadi kayak ya entrepreneur juga nggak semuanya kerja sendiri, ada juga yang kerja sama orang, tapi dia kayak pegang kendali penuh dalam karir dia. Jadi dia punya kebebasan untuk mengapresiasikan apa yang menjadi keinginan dia. Oke, kemudian di sini ada isolate, detach, lack trust in other, lack generosity. Orangnya agak lumayan tertutup ya kalau aku lihat. Orangnya suka menyendiri. Terus kalau ada masalah atau ada hal-hal yang tidak nyaman, dia nggak mudah untuk bercerita. Sekalipun dia punya banyak teman misalnya, tapi dia lebih memilih untuk memendam itu sendiri, tidak mau bercerita. Itu dia ya. Introvert juga nih orangnya. Kemudian di sini ada angka 4. Orangnya realistis, kemudian orangnya terorganisasi atau disiplin juga ya, orangnya lumayan modis juga. Kemudian trustworthy, kemudian hardworking, pekerja keras juga. Disiplinnya ini suka mengikat ya, terikat. Jadi kalau misalnya pekerjaan, dia sukanya sesuatu pekerjaan yang aman. Aman itu dalam artian gini, nggak mau pekerja lepas, tidak ada jaminan. Jadi dia lebih senang kalau kerja itu misalnya kontrak nih, oke, kamu kerja sama aku berapa tahun, jadi ada jaminan gitu. Jadi dia orang yang nggak mau cuman menjadikan suatu pekerjaan itu sebagai batu loncatan. Jadi orangnya lumayan serius sih kalau pekerja, ya kalau bekerja. Oke, bottom of the deck-nya di sini dia ada easily stress ya, gampang stres, orangnya nggak gampang multitasking. Jadi kalau dia lagi ada masalah, jangan coba-coba deh kamu bertanya lebih dalam. Tadi juga karena dia nggak akan menceritakan lebih lanjut. Jadi kayak tunggu deh aku selesaiin dulu, nanti baru bisa membuat atau membuat janji atau lebih humble lagi gitu. Jadi kalau dia lagi stres itu ya udah biarin aja dia sendiri ya. Oke, kita lihat lagi ciri-ciri dia. Gambaran dan ciri-ciri. Aduh. Oke, di sini ada apa ini? Profitable ya. Orangnya suka memikirkan keuntungan. Jadi kalau bekerja ya nggak merugi. Sesuatu itu harus balance ya. Jadi kayak ya hidup memang cari untung gitu aja. Simpelnya dia sih. Tapi ada sisi buruknya, jadi dia nggak suka jadi volunteer atau sukarelawan. Ntar kita buka dulu kartunya, kita kumpul. Oke. Ya, di sini orangnya profitable, orangnya suka kalau bisa punya kesempatan atau momen untuk dia memiliki yang namanya pekerjaan sendiri atau self-employee atau memiliki usaha itu jauh lebih bagus buat dia. Tapi kalau tidak bisa ya sudah, bekerja sama orang lain pun atau perusahaan pun nggak masalah, yang penting menguntungkan. Ya, jadi bukan orangnya pelit, tapi dia orangnya perhitungan. Ya, pelit sama perhitungan beda. Kalau pelit itu memang nggak mau, bahkan untuk diri sendiri pun dia nggak mau mengeluarkan. Tapi dia lebih kepada perhitungan itu bahwa mana sih yang prioritas, mana sih yang nggak, mana yang penting, mana yang nggak, seperti itu. Orangnya sangat memikirkan sesuatu jangka panjang sekali. Hari tuaku seperti apa nanti saat nggak bekerja, anak cucu segala macam dipikirin. Kadang-kadang ruwet sih jadinya. Ya, kemudian di sini ada Prince of Diamond atau Prince of Pentacle ya. Ini dia orangnya pekerja keras, terus dia berjiwa muda. Jadi kalaupun usianya sudah tidak muda, tapi dia orangnya berjiwa muda, pekerja keras, ya. Apa sih? Masih mengatasnamakan
apa ya, materi sih, keuangan ya. Jadi kayak memang pencapaian-pencapaian itu hidupnya realistis. Jadi kalau hidup itu sayang-sayangan aja, nggak bisa beli kopi, nggak bisa beli coklat, nggak bisa beli beras, ibaratnya gitu. Jadi sayang tapi tetap ada tanggung jawab atau ada kaitannya sama materi gitu ya. Orangnya lumayan bertanggung jawab sih kalau secara finansial kalau aku lihat ya. Oke, kemudian di sini ada happiness ya. Ini orangnya nggak mau main-main, orangnya seriusan ya. Jadi aku nggak tahu apakah ini orang baru atau orang lama. Tapi kalau misalnya ini orang lama dan kalian tahu kondisi kalian nggak mungkin bisa menikah, karena mungkin ada hambatan, mungkin kamu sudah punya pasangan, dia punya pasangan, atau salah satunya. Ini artinya adalah ketika dulunya sama orang pertama ya. Jadi ketika dia memang ngerasa tidak ada tanggung jawab atau tidak ada beban ketika dia menyayangi seseorang, tujuannya adalah ya udah hidup bersama ya, nikah bareng, sama-sama menjalani hidup. Nah itu pasti dilakukan sama dia. Tapi begitu masalah perjalanan ceritanya nanti seperti apa, nah itu kembali kepada habitnya masing-masing. Cuman di sini kalau yang aku lihat, seseorang ini bisa jadi ya akan menawarkan pernikahan sama kamu. Kalau bukan pernikahan, hubungan dalam bentuk komitmen yang lebih serius, yang lebih long term seperti itu. Ini juga ada gambaran seseorang, dia ini mungkin pernah menikah, entah nggak jadi, entah sudah bercerai, entah sudah berpisah. Tapi hati-hati kalau dia masih statusnya menikah. Ya, orangnya suka menciptakan hal-hal kejutan-kejutan ya. Jadi kayak suka ngasih surprise. Walaupun surprise itu tidak dalam bentuk benda atau materi, bisa jadi dengan kejutan, tiba-tiba datang mendadak, tiba-tiba ngabarin mendadak gitu. Orangnya nggak suka ribet sih kalau aku lihat sebenarnya ya. Jadi kalaupun ada keribetan berarti ada something di situ. Oke, kemudian di sini ada Prince of One ya di sini. Orangnya penuh dengan ide, kreativitas, akalnya banyak. Ya, orangnya juga kalau aku lihat pernah dalam situasi terpuruk dan dia sudah bangkit dan dia sangat menghargai kebangkitan dia. Ya, atau awakeningnya dia. Jadi lebih kepada kayak dulu dia pernah jatuh, pernah disia-siakan, pernah begini, pernah begitu. Kali ini tuh dia sangat menghargai sesuatu yang dia alamin tersebut. Walaupun kadang-kadang jatuhnya ya dia agak terkesan lemot sih. Karena apa? Dia sangat berhati-hati supaya tidak terulang kembali kejadian-kejadian di masa lalu. Ya, King of One orangnya di sini kalau orang baru hati-hati ya. Kenapa? Orangnya masih gampang memiliki ketertarikan. Nah, tadi ya mungkin masih energi seleksi. Jadi jangan baperan dulu nanti kalau ketemu sama orang baru ya. Kalau orang lama mungkin kalian sudah tahu lah, dia mungkin orangnya gampang tertarik sama banyak orang. Orangnya humble, orangnya berpenampilan menarik, orangnya suka wewangian. Jadi kadang-kadang walaupun cuman ke warung misalnya beli sesuatu aja, pasti dia berpakaian rapih. Jadi nggak mau dasteran, atau kalau cowok nggak mau pakai celana pendek. Jadi harus benar-benar yang terlihat rapih, bersih, seperti itu. Orangnya banyak yang mencintai warna lembut. Ya, jadi nggak ada yang suka warna-warna yang kayak orange atau yang agak norak atau apa, enggak. Nih pecinta warna yang adem, yang kalem seperti itu. Bottom of the decknya di sini ada banyak prince ya, keluar 3. Ini orang lagi benar-benar lagi mau memulai nih ya. Jadi dalam situasi saran aku tetap ya jangan berekspektasi dulu, karena di sini baru memulai sih kalau aku lihat. Jadi kalaupun misalnya dia orang baru, maka dia akan memulai sambil mengamati, sambil mengobserver dulu. Sikap, tindakan, tutur kata, bibit, bobot, bebet, semuanya dilihat-liatin dulu. Jadi mungkin walaupun nanti ada energi serius, tapi ketika dia benar-benar yakin tidak ada konflik sama sekali, ya. Di sini ada Prince of One, ya. Ini Prince of One-nya yang cowok ya, ini energi maskulin, ini tadi energi feminin. Jadi masuk nih dua-duanya hampir sama aja sih, cuman beda maskulin sama femininnya. Jadi seimbang, balance energi yang ada di dalam diri dia itu. Oke, kita lihat lagi. Ini nggak berarti untuk satu orang ya, maksudnya aku nggak tahu nanti kan kamu ketemu misalnya sama satu orang, tiba-tiba kamu ngerasa oh dia ada di energi ini, ada di energi ini, belum tentu ini teridentifikasi untuk satu sosok.
Karena kan readingannya nggak untuk satu orang, mungkin kalian bisa mencomot dari 3 atau berapa. Tapi saran aku kalaupun nanti ada hasil atau bacaan yang agak negatif, jangan dipikirin, tarik yang positif aja ya. Nanti kepikiran akhirnya jadi memanifestasi. Oke, kita lihat lagi di sini ada Frike ya, depression, fobia, paranoid. Orangnya ada fobia khusus. Nggak tahu, dia ada ketakutan tertentu ya, nggak tahu entah takut gelap, entah takut cacing, entah takut ini, takut itu ya. Ada ketakutan-ketakutan tertentu di dalam diri dia yang terbawa dari masa kecil fobianya. Ini tadi gampang depresi atau gampang stres kalau lagi misalnya kerjaannya numpuk atau ada hal-hal yang nggak bisa dia tanganin secara sendiri gitu ya. Nightmare nih, ini juga dia takut dalam kegelapan ya. Suffering, darkness, persecution ya. Jadi dia takut nih, jangan nakut-nakutin dia nggak suka cerita horor kayaknya. Jadi kalau ada sesuatu tuh yang berkaitan dengan kegelapan atau malam atau dia suka sendiri ya, dia suka mungkin introvert, dia suka begadang malam tapi nggak dalam keadaan gelap gitu. Jadi terang benderang, nyalain semua lampu. Ini even ada pria sekalipun ketakutannya misalnya kayak takut kecoa pun ada tuh. Kemudian di sini ada trap ya, ada victim, alur, trik ya. Orangnya agak ini nih, gampang terjebak ya. Jadi kalau kalian nanti jadian sama dia, mudah-mudahan kalian bisa memotivasi dia. Dia terlalu gampang percaya sama trust isu. Misalnya, ikut ini yuk, ikut itu yuk. Padahal itu misalnya jebakan atau itu membuat dia gampang ditipu. Seperti itu juga bisa. Ya, jadi kayak pokoknya gampang terjebak lah. Terbawa arus tuh suka banget tuh gitu. Saking terlalu mengikutin alur, akhirnya ngikut-ngikut yang nggak genah nih kalau aku lihat ya. Oke, kemudian di sini ada sweetheart, dia memiliki hati yang manis. Oh, pecinta anak nih, anak kecil, ya. Unconditional love, beloved, pure, ya. Jadi kalau dia nanti sudah jadi pasangan kalian atau sampai menikah sama kalian, dia sangat menghargai kalian, apalagi ketika kalian sudah memiliki anak. Cuman ya kalian tahu ya, readingan juga vice versa. Semoga sih nggak sampai ke situ. Kalau ini juga kalau antara dia orang gampang terjebak atau dia orangnya gampang menjebak. Jadi kalian juga hati-hati, jangan masuk jebakan Batman. Nanti dia ngomong sengaja mancing-mancing, cari kelemahan kalian. Nah, kalian yang masuk jebakan dia. Oke, kemudian sini ada gift, souvenir, promotion, di like ya. Dia orangnya suka memberi gift, baik itu ke kalian atau dia orangnya gampang sedekah ya, suka memberikan donasi. Orangnya nggak pelit lah, sesuai kebutuhan seperti itu. Oke, bottom of the decknya di sini ada live and learn ya. Orangnya suka gampang, bukan suka gampang, orangnya suka belajar, suka menambah ilmu, suka menambah experience, training, development. Jadi ada juga beberapa yang mungkin kutu buku, kalau nggak kutu buku, kutu Google. Kutu Google. Jadi kayak apa-apa tuh dia pasti suka cari di Google, suka searching, suka mencari ya apapun yang bisa dia cari, seperti itu. Oke, kita lihat lagi ciri-ciri dan gambaran orang yang akan datang kepada kalian atau tertuju kepada kalian. Oke, di sini ada insecure ya. Dia punya rasa insecure ya. Gak tahu nih, insecure terhadap apapun lah. Katakan misalnya kalau kalian posisinya lebih tinggi dari dia, ya akan membuat dia insecure. Terus ya, atau apapun yang ada di lingkungannya gampang insecure. Kadang-kadang sebenarnya mungkin dia merasa kayak rendah hati, tapi jadi terkesan insecure sih. Seperti itu. Tapi orangnya berani gambling sih hebatnya kalau aku lihat ya. Jadi dia kayak berani mengambil resiko.
Kemudian di sini ada first impression rose. Nih, kalau ketemu pertama hati-hati. Gombalannya, rayuannya, wow banget. Ulala banget. Jadi jangan terpesona dulu pada pandangan atau gerak-gerik pertama. Kenapa? Nanti ketika dia sudah mendapatkan kamu atau sudah berjalan, dia bisa saja tidak romantis seperti awal. Tapi kalau di awal untuk menarik perhatian kalian, untuk mendapat interestnya kalian, dia akan lakukan berbagai cara. Entah ini memberikan gift atau perhatian atau kembang, ya kembang karo pestol salah ya, atau bunga misalnya, atau kejutan-kejutan lainnya. Tapi hati-hati, nanti dia kembali ke basically, kalian harus siap mental. Jadi cinta itu tidak melulu tentang romansa menurut dia. Ya. Kemudian di sini ada the hopeless romantic ya. Dia pernah di situasi patah hati atau kecewa yang paling dalam ya. Jadi kayak mungkin dia pernah dikhianatin, pernah dikecewain, pernah di ghosting. Jadi kayak dia ini hampir bisa dikatakan sudah sedrop-dropnya masalah cinta, baru sekarang mau bangkit lagi, mau tertuju pada kalian ya. Udah sempat ambiar dunia percintaannya. Oke, kemudian di sini ada the front runner, ya orangnya suka kompetisi, orangnya suka bersaing, orangnya suka mengejar value target, suka menjadi juara, suka menjadi yang pertama, atau kalau ada saingan atau ada kompetisi atau ada promosi atau ada apapun lah, baik di pekerjaan, di pertemanan, dia senang banget tuh, dia kayak ingin membuktikan bahwa nih loh aku hebat gitu, masih mengejar pride atau center of point ya. Oke, kemudian ada silver lining ya. Ini sih kalau yang aku lihat kayak beberapa mungkin ya kalian sudah kenal dia sih, orang masa lalu nih. Atau kalau bukan orang masa lalu, mantan kalian, tapi ini lebih kepada seseorang yang sudah kalian kenal di masa lalu. Ya, jadi kalian memang sudah tahu dia ini atau sosok dia ini, atau memang berada di dalam lingkungan yang sama, di circle yang sama, bisa jadi cinta lokasi atau komunitas, pertemanan, reunian, seperti itu. Bottom of the deck-nya. First kiss, hati-hati ya. Ini tetap kalau aku lihat, kenapa? Mungkin dia tertuju pada kamu juga, yang dia lihat pertama kali adalah penampilan secara fisik. Entah itu kecantikan kamu, kegantengan kamu, kecakapan kamu, ya gitu ya. Atau sisi good lookingnya kamu lah, seperti itu. Dan saran aku hati-hati ya, nanti baru kencan pertama udah main first kiss baperan. Ini kartunya ada the first kiss yang akan terjadi. Tahan gairah. Soalnya zaman saiki kalau udah di awal ngetesnya mesti dari situ dulu kan. Ya kadang-kadang orang menseleksi ada yang dari situ. Walaupun kalau kita yang berpikiran ortodok mungkin apa sih kok mesti dari situ gitu. Tapi kadang-kadang itu yang akan menjadikan sesuatu untuk kelanggengan ya. Segala apa ya, kayak seks chemistry itu ternyata dibutuhkan. Cuman ya ada yang bisa terima, ada yang nggak bisa terima dalam proses seleksi itu ya. Oke, kita lihat lagi gambaran dan ciri-ciri orang yang akan datang tertuju kepadamu. Forever, nih ini kayaknya udah nggak main-main ya kalau aku lihat. Mudah-mudahan ini jadi titik balik atau titik akhir kalian nih. Ya, ada life partner, ada long term, ada loyal. Jadi tadi mungkin udah kapok banget atau udah pernah patah hati yang sampai dalam. Jadi kali ini kalaupun dia mau menjalin hubungan, maka dia pingin yang benar-benar serius. Seperti itu, nggak mau main-main lagi, pengennya long term, lama, setia, sampai kakek nenek. Oke, kemudian di sini ada apa ini? Rilis ya, dia sudah melepaskan apapun yang menjadi kemelekatan dia di masa lalu, seperti itu. Jadi dia sudah menemukan kebebasan, dia sudah keluar dari penderitaan, ya dia sudah keluar dari sangkarnya atau boxnya dia. Oke, kemudian di sini ada kebalik, game over.
No second chance, enough, finish. Ini dia tentang masa lalu tadi ya. Dia udah ninggalin masa lalu. Jadi kalian nggak usah pernah ngungkit-ngungkit masa lalu dia. Misalnya, alah kamu jangan-jangan masih ketemu sama mantan kamu cerita-cerita. Dia ini orangnya no second chance. Artinya dia nggak akan memberikan kesempatan kedua sama orang di masa lalu dia. Jadi kalau mantan itu ya udah mantan, dibuang pada tempatnya atau dibuang ke laut, ke jurang sekalipun juga boleh. Jadi nanti pun misalnya, kita kan nggak pernah tahu ya ke depannya. Sekalipun misalnya hubungan kalian berakhir, hubungan kalian nggak jadi misalnya sama dia, ya dia nggak akan balik sama kamu, game over. Jadi sesuatu itu buat dia tidak ada lagi yang namanya second chance atau kesempatan kedua ya. Jadi yang sudah menjadi mantan ya sudah gitu, tinggalkan. Jadi nanti kalau kalian ngungkit-ngungkit, jangan-jangan kamu ketemu sama mantan kamu ya gini ya gitu ya, enggak. Yang ada kamu ribut bukan gara-gara mantannya, tapi ribut karena tingkah sendiri. Oke, kemudian di sini ada perfection ya, situation, people, relationship, moment ya. Orangnya lumayan perfect, lumayan idealis. Orangnya punya satu keunikan. Jadi kayak misalnya dia suka pakai baju hitam, ya dia akan pakai baju hitam terus. Konsistensi juga kuat ya. Terus dia itu orangnya misalnya kalau dia orangnya pembersih ya dia nggak akan suka yang kotor-kotor. Jadi dia orangnya lumayan perfect, tapi bukan perfect secara keseluruhan, tapi hanya beberapa part aja yang menurut dia itu penting dalam diri dia atau dalam kehidupan dia ya. Oke, jatuh lagi satu. Di sini ada I love you. I love you too. Ada feeling, caring, attraction. Ini udah kalau ketemu sama kamu udah I love you aja nanti. Naksir. Tapi di sini memang terlihat ya, nih orang memang nggak jauh-jauh dari kamu circle-nya. Nggak tahu ini circle sosial media, tapi paling banyak circle yang memang bisa physical touching atau kalian berada di lingkungan yang sama, entah itu pekerjaan, entah itu perumahan atau kota atau gimana. Ya, itu dia. Oke, bottom of the deck-nya di sini ada discussion ya, ada permission, opinion, argumen. Orangnya suka diskusi. Nah, jadi kalau ada apa-apa bicarakan baik-baik ya, jangan diam-diaman, jangan bikin-bikin yang namanya silent treatment. Dia nggak suka kode, dia nggak suka baca-baca atau menebak-nebak. Kalau kamu mau makan goreng pisang, nggak usah pakai sindir-sindir, langsung aja, ayang belikan aku goreng pisang, ayang belikan aku seblak. Jangan pakai sindir-sindir. Kayaknya sore-sore gini makan seblak enak kali ya, nggak ada cerita buat dia. Sama dia tuh yang jelas-jelas aja. Ini kayak papi kalian ini. Dulu papi kalian yang kalau cuci piring airnya jangan kenceng-kenceng ya. Kenapa? Ya itu lagi agak sumbat. Udah, tiba-tiba besok mami panggil tukang. Kenapa? Kan itu sumbat loh. Kan aku bisa benerin. Lah kan kemarin udah aku sampein. Itu lagi sumbat loh. Kamu kan nggak nyuruh. Itu ada tipe-tipe cowok atau cewek yang kayak gitu. Jadi kalau mau apa-apa ngomong yang jelas. Tolong dong benerin ini, tolong dong aku mau makan ini, nanti pulang bawa ini ya. Jadi jangan kasih kode-kode etik sama dia nggak tahu itu. Oke, kita lihat kehidupan dia ya. Kita lihat kehidupan dia saat ini. Kita lihat pas live-nya kayaknya sudah terlihat ya. Jadi aku nggak baca lagi deh. Ya, dia pernah punya trauma masa lalu cinta. Kita lihat aja keadaan dia saat ini dan tujuan dan misi visinya sama kamu tuh apa. Mendekati kamu atau pingin jadian sama kamu tuh apa. Energi dia saat ini kalau aku lihat ada Two of Swords ya. Saat ini lagi ada pilihan nih yang lagi ingin dia tentukan. Gemini, Libra, Aquarius. Jadi ada sesuatu tindakan, sikap atau apapun yang lagi ingin dia lakukan, tapi dia lagi mikir-mikir ya, menentukan sikap. Kemudian di sini ada Queen of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Sudah ada planning, sudah ada rencana, tinggal masalah realisasi aja. Dia ingin melakukan sesuatu tapi dia lagi nunggu siap dulu nih. Entah ini siap mental atau siap keuangan atau mempersiapkan sesuatu. Yang jelas ada sesuatu yang ingin dia lakukan tapi dia nggak mau dengan tangan kosong. Itu ya. Jadi ada yang harus dia bawa atau ada yang harus dia persembahkan. Orangnya sangat mencintai orang tua, ibu, terutama sosok ibu. Ya, hati-hati buat kalian yang single parent, yang terutama yang wanita. Dia akan seneng banget kalau kalian mengayomi dia. Dia kayak merindukan sosok ibu. Mana tadi? Udah kebuka.
Aduh, ini dia. Saat ini kalau aku lihat ada Knight of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn ya. Keadaan dia saat ini memang dalam situasi pencarian cinta. Tapi dia nggak mau buru-buru. Karena apa? Dia harus berbanding lurus sama pekerjaan, sama value, target, sama kehidupan dia juga. Jadi kayak memang let it flow sih gitu. Makanya di sini kayak ada momentum, dia lagi cari waktu yang tepat tapi nggak ingin tergesa-gesa ya. Oke, kemudian di sini ada Eight of Swords. Lagi agak ini ya, kalau aku lihat lagi agak lumayan melelahkan, mungkin masalah kerjaan atau apapun yang berkaitan dengan kontrak bisa jadi atau keterikatan kerja lain ya, seperti itu. Jadi kayak saat ini pun dia lagi mengejar satu deadline yang harus dia selesaikan. Beberapa mungkin ini juga ada gambaran mungkin dia adalah orang-orang yang berada di entertain. Ada orang yang juga mungkin yang aktif di media sosial, nggak tahu TikToker, YouTuber atau apapun juga. Lagi jadi kayak ada target yang harus dia tuntasin. Terlihat lumayan lelah sih kalau aku lihat saat ini dia. Kayak lagi diuber-uber sama bosnya, kamu harus selesaiin ini ya gitu ya. Kemudian ada Nine of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Banyak banget unsur dari earth sign ya. Saat ini kalau aku lihat sih sebenarnya selelah apapun, secapek apapun dia menikmati kehidupan dia ya. Dia punya pencapaian, dia punya target, dia punya penghasilan, atau ada hal-hal yang bisa dikatakan ya sebanding dengan apa yang dia lakukan. Itu dia tentang kehidupan dia saat ini. Banyak berfokus sama diri sendiri ya, nggak ada kartu-kartu yang third party atau apa, syukurnya. So kalaupun memang orang lama yang datang, mudah-mudahan memang udah nggak di situ lagi posisinya ya. Oke, kita lihat visi misinya tertuju sama kamu tuh apa, atau mendekati kamu tuh apa. Ada Two of Pentacles, pengen kestabilan, pengen balancing ya. Artinya dia ngerasa kalau sama kamu mungkin dia akan merasa stabil. Nggak tahu, stabil secara perasaan kah, stabil secara yang lain juga ya. Memang lagi juggling nih dia, kayak lagi memberanikan diri untuk mendekati kamu, Oke, kemudian di sini ada Justice ya. Lagi-lagi Justice ini keputusan. Aku rasa ada beberapa yang mungkin akan cepat sih dia datang, kayak udah benar-benar harus membuat final decision ya. Jadi visi misinya sama kamu juga bagus nih kalau Justice. Ada juga beberapa yang kaitannya sama pengadilan, bisa jadi pengadilan negeri, pengadilan agama ya. Sepertinya kalau nanti jadian sama kamu kayaknya nggak lama-lama, mungkin dia akan mengambil satu keputusan untuk bisa lebih serius atau long term, atau mengikat kontrak sama kamu, atau membuat legalitas. Oke, kemudian visi misinya sama kamu di sini ada Three of Cup ya. Ini ada dualitas, ada sisi negatif, ada sisi positif. Untuk sisi positifnya dulu, kalau aku lihat tujuan dia adalah pengen bahagia sama kamu. Ini ada beberapa juga pengen renewal orang masa lalu, tapi ada juga hati-hati, mungkin kalian masih akan terjebak dengan situasi third party. Jadi pastikan dulu siapapun yang mendekat, kamu tahu bibit, bobot, bebet. Jangan main babat aja, jangan main first kiss saja ya. Ini masih ada third party di sini beberapa, tapi nggak semua ya. Jadi kayak tujuan dan visi misinya juga ya pengen seneng sama kamu, pengen bahagia sama kamu, tapi ada juga sisi negatifnya. Oke, visi misi tujuannya mendekati kamu ya. Di sini ada Seven of Swords. Saran aku berhati-hati juga visi misinya di sini. Kalau aku lihat masih mengamati kamu, masih pakai strategi juga ya. Walaupun nanti ada keinginan untuk lebih serius, tapi dia kayak sangat berhati-hati juga sih di sini. Jadi kayak tadi aku bilang, dia nggak pelit ya, bukannya pelit, tapi dia perhitungan. Ini punya roti ini 7 ya, dia bisa simpan 5, ya 5 dia simpan, kasih ke kamu 2 aja gitu. Jadi dia masih melihat atau meyakinkan diri untuk memberikan kepercayaan sama kamu. Ini ada Cancer, Scorpio, Pisces, kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius, seperti itu ya. Visi misinya sama kamu sih yang aku lihat ya memang pengen berkembang
Ya siapa tahu ketika bersama kalian bisa sama-sama punya usaha bareng, punya kerjaan bareng, ya nggak tahu punya pabrik roti mungkin atau punya toko roti. Atau bisa menghasilkan pundi-pundi bersama. Asal jangan dia menghasilkan pundi-pundi cuman buat dia sendiri ya. Tuh dia kenapa aku bilang harus tetap melihat bibit, bobot, bebetnya. Oke, last one, visi misi dia mendekati kamu apa? Magician, karena memang ingin memulai babak baru, pengen pengen memulai kehidupan baru, pengen meninggalkan masa lalunya di sini ya. Dia sudah siap banget, sudah ready banget untuk memanifestasi some serious magic atau some serious relationship. Itu dia, pengen memulai satu babak baru kehidupan sama kamu. Itu. Tapi dua kartu ini tetap waspada. Bisa jadi kamu akan masuk ke dalam situasi third party atau sisi manipulatif tadi. Kalau ini syukur-syukur misalnya untuk kerjasama ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia cuma ngembat dari kamu, ketika kode dari semesta sudah kamu dapatkan, langsung tinggalkan. Campakkan. Oke. Bottom of the decknya di sini ada Ten of Swords ya. Dia lagi berusaha nih ngengsot keluar dari penderitaan masa lalu. Enggak, ini adalah energi dia secara keseluruhan. Dia pernah terluka, jadi dia nggak mau terluka lagi. Mudah-mudahan memang orang ini adalah orang baik yang hadir dalam kehidupan kamu berikutnya. Oke, kita cek zodiak, inisial nama sama angka yang akan terkoneksi. Ada Leo, Scorpio, Aquarius, Aries, Cancer, Pisces. Bottom of the decknya Sagittarius, ada M, ada U, ada I, ada N, ada V, ada A, X, Y, H, L, F, W, D. Oke, angka 22, siapa tahu tanggal 22 jadiannya. 4, 6, 24, 7, 19, 28, 23, 1, 18. Bottom of the decknya 14. Kita baca buku masih tentang sabar paling dalam. Kita lanjut ke halaman. Durasinya udah 40 menitan ya. Bahagia sesungguhnya adalah ketika kau tidak lagi takut akan sesuatu pun yang akan direnggut, sebab kau yakin betul tidak ada yang benar-benar bisa kau genggam kecuali dirimu sendiri. Satu lagi, ingatlah ini, sabar dalam mengikhlaskan kepergiannya juga bagian dari menyayangi, yaitu menyayangi diri kamu sendiri. Oke, ayah-ayahku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat, juga menghibur kalian. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye,